Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mei Mandani, nomor absen 19 dari kelas 10 MIPA 4. Di video ini saya akan membahas tentang Kerajaan Samudra Pasai. Kerajaan Samudra Pasai terletak di pesisir pantai utara Sumatera, kurang lebih di sekitar kota Lok Sumawe, Provinsi Aceh. Kerajaan ini juga mendapat sebutan Samudra Darussalam. Berdasarkan berita Marco Polo pada tahun 1292 dan Ibnu Battuta pada abad ke-13, bahwa pada tahun 1267 telah berdiri kerajaan Islam di Indonesia, yaitu Kerajaan Samudra Pasai. Hal ini diperkuat dengan adanya bukti batu nisan makam Sultan Malik Al-Saleh pada tahun 1297 yang merupakan raja pertama Kerajaan Samudra Pasai. Hal ini membuktikan bahwa Islamisasi telah ada sebelum Kerajaan Samudra Pasai didirikan. Oleh karena itu, sejak abad ke-7 sampai abad ke-11 Masehi, di daerah pesisir Selat Malaka dan juga di Cina Selatan, tumbuh komunitas-komunitas Muslim akibat Islamisasi. Kerajaan Samudra Pasai berdiri sekitar abad ke-13 oleh Nazimuddin Al-Kamil, seorang laksamana laut Mesir. Pada tahun 1238 Masehi, ia mendapat tugas merebut pelabuhan Kambayat di Gujarat, yang dijadikan tempat pemasaran barang-barang perdagangan dari timur. Nazimuddin Al-Kamil juga mendirikan satu kerajaan di Pulau Sumatera bagian utara. Tujuan utamanya adalah untuk dapat menguasai hasil perdagangan rempah-rempah dan lada. Beliau kemudian mengangkat Marasilu menjadi raja pertama dengan gelar Sultan Malik Al-Saleh pada tahun 1285 sampai 1297. Pada masa pemerintahan Sultan Malik As-Saleh, belum terlihat perkembangan kerajaan. Namun, pada masa pemerintahannya, setidaknya Kerajaan Samudra Pasai merupakan kerajaan yang besar dari wilayah Aceh sendiri. Pemerintahan Sultan Malik As-Saleh kemudian dilanjutkan oleh putranya Sultan Muhammad Malik Az-Zahir dari perkawinannya dengan Ganggang Sari, putri Raja Perlak. Pada masa pemerintahan Sultan Muhammad Malik Az-Zahir, koin emas sebagai mata uang telah diperkenalkan di Pasai. Seiring dengan berkembangnya Pasai menjadi salah satu kawasan perdagangan, sekaligus tempat pengembangan dakwah agama Islam. Kemudian, sekitar tahun 1326, ia meninggal dunia dan digantikan oleh anaknya, Sultan Mahmud Malik Az-Zahir, yang memerintah sampai tahun 1345. Pada masa pemerintahannya, ia dikunjungi oleh Ibnu Battuta. Dia kemudian menceritakan bahwa Sultan di negeri Sumatera menyambutnya dengan penuh keramahan dan penduduknya menganut mazhab Syafi'i. Dalam catatan Ibnu Battuta menggambarkan bahwa Sultan Malik Az-Zahir sebagai raja yang sangat saleh, pemurah, rendah hati, dan mempunyai perhatian kepada fakir miskin. Meskipun ia telah menaklukkan banyak kerajaan, Sultan Malik Az-Zahir tidak pernah bersikap tinggi hati. Kerendahan hatinya itu ditunjukkan sang raja saat menyambut rombongan Ibnu Battuta. Para tamunya dipersilakan duduk di atas hamparan kain, sedangkan ia langsung duduk di tanah tanpa beralas apa-apa. Selanjutnya, sepeninggal Sultan Malik Az-Zahir, tahta kerajaan dipegang oleh Sultan Ahmad Malik Az-Zahir. Pada masa pemerintahan Sultan Ahmad Malik Az-Zahir ini, datang serangan dari Majapahit yang terjadi pada tahun 1345 sampai 1359. Serangan ini datang secara tiba-tiba, sehingga menyebabkan Sultan terpaksa berlari untuk menyelamatkan diri. Kesultanan Pasai kembali bangkit di bawah pimpinan Sultan Zainal Abidin Malik Az-Zahir pada tahun 1383.
dan memerintah sampai tahun 1405. Dalam kronik Cina disebutkan ia tewas oleh Raja Nakur. Selanjutnya, pemerintahan Kesultanan Pasai dilanjutkan oleh istrinya, Sultanah Nahrasiyah. Menjelang masa-masa akhir pemerintahan Kesultanan Pasai, terjadi beberapa pertikaian di Pasai yang mengakibatkan perang saudara. Sultan Pasai meminta bantuan kepada Sultan Malaka untuk meredam pemberontakan tersebut. Namun, Kesultanan Pasai sendiri akhirnya runtuh setelah ditaklukkan oleh Portugal pada tahun 1521 yang sebelumnya telah menaklukkan Malaka pada tahun 1511. Selanjutnya, pada tahun 1524, wilayah Pasai sudah menjadi bagian dari Kedaulatan Kesultanan Aceh. Kehidupan pada masyarakat Kesultanan Pasai didominasi oleh adanya agama dan kebudayaan Islam. Walaupun pengaruh Hindu-Buddha juga masih turut mewarnai kehidupan masyarakatnya, sifat pemerintahannya teokrasi, yaitu berdasarkan agama Islam. Seorang ahli sejarah, Tom Pires, menyebutkan bahwa kehidupan sosial budaya masyarakat Pasai mirip dengan Malaka, seperti bahasa maupun tradisi pada upacara kelahiran, perkawinan, dan kematian. Kemungkinan kesamaan ini memudahkan penerimaan Islam di Malaka, dan hubungan yang akrab ini dipererat oleh adanya pernikahan antara Putri Pasai dengan Raja Malaka. Sekian dari video saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.